SD Negeri Cilaku 1 dan para rekan guru. Hari ini kita akan melaksanakan aksi nyata modul 14 dari calon guru penggerak, yaitu Ibu Nari Kartula SPD, dengan mengangkat tema atau judul diseminasi budaya positif. Kegiatan ini sebagai salah satu syarat sebagai tugas yang harus dilaksanakan oleh CGP Angkatan 11, dan untuk acara kedepannya dimohon untuk kerjasama lebih kolaboratif semuanya, dan mudah-mudahan kita dalam melaksanakan diseminasi budaya positif ini berjalan baik dan lancar dan sukses. Amin. Sebelum kita mulai acara, ada beberapa acara yang akan kita laksanakan. Yang pertama, pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjut prakata dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Cilaku 1. Setelah itu dilanjutkan dengan pemaparan diseminasi budaya positif oleh rekan kita, yaitu Ibu Nari Kartula SPD sebagai CGP Angkatan ke-11. Baik, kita mulai acara pertama, yaitu pembukaan. Yang telah saya sampaikan tadi, saya Yuniar di SPD sebagai moderator di sini telah membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara kedua, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dan kepada Ibu Sri Anyar Hayu dimohon untuk menjadi di depan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Lanjut acara berikutnya, yaitu prakata dari Ibu Kepala SD Negeri Cilaku 1 yang terhormat Ibu Siti Asia SPD MSI. Disilakan. Terima kasih kepada pengatur acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sholli wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati terkhusus calon guru penggerak dan Bapak beserta Ibu guru Dewan Guru SDN Cilaku 1 yang guru-guru hebat, alhamdulillah, yang saya hormati dan saya banggakan. Yang hadir di sini semua kelas wali kelas, kemudian guru mata pelajaran dan juga staf
sudah hadir di sini. Jadi kita lengkap ya. Di sekolah ada operatornya, ada guru kelas, ada guru mata pelajaran. Alhamdulillah pada hari Sabtu ini kita bisa berkumpul setelah aktivitas tadi pagi, yaitu kegiatan seperti biasa pelaksanaan pembelajaran. Kemudian disambung hari ini kita mendukung program yang pemerintah gulirkan, yaitu dengan adanya regulasi calon guru penggerak, dan alhamdulillah kita memiliki calon guru penggerak yaitu Ibu Nari, dan insya Allah kedepannya masih ada yaitu Ibu Sari yang sudah dinyatakan lulus. Dan alhamdulillah di SDN Cilaku 1 ini beberapa tahun kebelakang pun alhamdulillah guru penggerak yang datang dari Cilaku 1 berkompeten. Mudah-mudahan Bu Nari dan Bu Sari pun seperti itu nanti kelaknya. Pada hari ini yaitu saya mengucapkan terima kasih berbangga kepada terkhusus Ibu Nari sebagai calon guru penggerak angkatan 11 sudah melaksanakan agenda ataupun kegiatan yang sudah diprogramkan oleh Kemendikbudristek, yaitu selama 6 bulan ke depan, dan sekarang sudah berjalan 2 bulan, tidak terasa ya, mungkin di akhirnya nanti di Desember. Dan setiap kegiatan mulai dari orientasi awal, kemudian adanya pendampingan, kemudian juga ada orientasi lanjutan, dan sekarang ada di kegiatan diseminasi. Nah, ini menjadi ilmu juga bagi kita, Ibu Bapak, jangan sampai ada alimat pengiringan CGP ke apa diseminasi. Diseminasi itu hanyalah kata akademik ya, atanapi kalau di kaum intelektual istilah ya. Diseminasi itu memberikan informasi, menyebarkan informasi, penyebaran informasi kepada, di sini berarti kepada rekan ya. Jadi diseminasi Bu Nari ini mengambil judul budaya positif ya, budaya positif. Jadi nanti insya Allah Bu Nari akan memaparkan atau memberikan informasi kepada kita semua apa itu budaya positif yang ada khususnya di lingkungan SDN Cilaku 1 ini, dan insya Allah ini menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Mungkin saja budaya positif ini sudah dilaksanakan, tapi kita tidak merasa bahwa itu budaya positif. Yang harus apa? Yang harus tetap dilaksanakan secara kontinu, berkelanjutan. Jadi jangan sampai selesai saja sampai di kelas 1 misalnya, atau Bu Nari itu mengajar kelas 2, budaya positifnya sudah saja di kelas 2. Ketika nanti pindah fase, budaya positifnya tidak dilaksanakan lagi, tidak seperti itu. Makanya perlu diinformasikan kepada semua guru di sini. Ini bentuk dari diskusi sekarang ini. Kalau tidak disebarkan ya sudah saja, Bu Nari cukup belajar dari buku, belajar dari kelompoknya, kelompok CGP, tidak usah diseminasikan, tidak usah disebarkan ke rekannya. Ini pentingnya yang harus tanda kutip Ibu Bapak pahami, bahwa setelah diseminasi ini harus ada buah dari apa yang disampaikan. Budaya positif nanti yang akan dibahas secara gamblang oleh Bu Nari nanti harus pula dikembangkan oleh Bapak dan Ibu guru. Jadi bukan hanya tugas CGP, bukan hanya tugas Bu Nari saja, tetapi tugas Ibu Bapak. Oh ya, Bu Nari mengajar kelas 2, berarti nanti Ibu guru kelas 3 dan selanjutnya. Oh, seperti ini budaya positif, dan itu harus dilaksanakan di masing-masing sekolah. Oh, nanti guru mata pelajaran berarti kami nggak usah. Tidak seperti itu. Budaya positif itu di setiap langkah peserta didik, dan bukan peserta didik saja, tapi diawali dari diri kita. Budaya positif seperti apa? Salah satu contoh budaya positif yang sudah membooming atau sudah kita dengar, mungkin sudah kita laksanakan atau tidak, yang 4 kata ajaib itu. Ya. Kata apa saja Ibu? Minta tolong, Minta tolong, permisi, maaf, terima
kasih dan maaf. Iya, itu 4 kata ajaib itu budaya positif Bu, Iya. dan sudah kita laksanakan. Selalu. Tetapi apakah sudah implementasinya di kelas atau anak itu nempel jadi karakter? Nah ini yang berhasil itu kalau budaya itu sudah nempel, tosna ngadana daging ke anak biasa. Kalau mau minta tolong seperti apa, kalau mau minta maaf seperti apa. Ini saja Ibu misalnya, Ibu D saya contohkan, Ibu Heni misalkan tolong ambilkan minum. Nah itu kan budaya positif. Tapi kalau tidak diberi kata minta tolong, cai itu Sopan. gimana? Kan beda ya. Ketika kita minta tolong ambil 1 gelas air, nah kemudian kata permisi Bu sekarang sudah hilang, cek bahasa Sunda nama ngaliwat ka hareun irung oke temen-temen aja. Siga orai. Ibu mudah-mudahan khususnya untuk kita dan juga untuk peserta didik kita, coba Bu terapkan lagi yang 4 kata ajaib. Makanya kemarin saya di grup, ayo dibiasakan lagi. Ada yang sudah, ini kelas berapa ini? Kelas 1 ya, ada 1 dan 2 ini. Mana kata-kata itunya ada di sini? Oh di lemari. Nah, bagus. Oh ya, oh iya. Nggak apa-apa. Jadi nanti ditempel lagi ya. Jadi jangan sampai nanti cucumu yang hafal kata ajaibnya ya, anak-anaknya tidak. Jadi itu Bu, salah satu saya berikan contoh ya. Mohon maaf kepada Ibu Nari, bukan saya ini hanya mengingatkan kembali, nanti silakan secara gamblang ya. Hanya gunakan waktu hari ini budaya positif yang akan disampaikan, akan diberitahu, diinformasikan oleh Bu Nari kepada rekan-rekan, tanggapi ya. Jadi tolong nanti jangan sampai bahasa Sunda nama Bandung kuping. Jadi Bu Nari ada interaksi, ada ya, interaksi. Bu Nari berbicara itu tanggapi Ya. ya. Jangan sampai ini diskusi positif, ini praktik baik. Jadi tolong nanti ketika Bu Nari sedang Memaparkan. itu ibu simak baik-baik ya. Kemudian nanti interaksi, ada interaksi. So ini saatnya diskusi baik dan kita berbagi. Yang di depan bukan berarti lebih baik dari yang di belakang, gitu ya. Hanya kesempatan saja yang menyampaikannya sekarang Bu Nari. Mungkin nanti dari ibu-ibu yang sudah berpengalaman lebih lama di dunia pendidikan itu akan memberikan masukan ya kepada Ibu Nari, ini loh budaya positif yang dari dulu itu ya. Jadi saya berharap kegiatan hari ini betul-betul membuahkan hasil yang baik, terkhusus untuk yang bersangkutan, tapi ini harus berdampak kepada semua, bukan hanya Bu Nari saja, tetapi harus berdampak kepada semua. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bu Nari melaksanakan tugas sebagai calon guru penggeraknya. Apapun istilahnya, mau diskusi baik, mau diseminasi, itu hanyalah istilah-istilah akademik, dan itu harus kita pahami sebagai orang-orang yang ada di dunia pendidikan. Kemudian saya berharap yang keduanya kepada peserta ikuti dengan baik, kemudian aktif, interaktif, gitu, komunikatif. Jadi ulah Bu Nari maparkeun, kita nurutan gitu ya. Tapi insya Allah saya bangga dengan kekompakan yang kita punya moto yang punya jargon top. Alhamdulillah terdapat optimis dan prestasinya, buktikan gitu ya. Sudah beberapa langkah kita sudah buktikan, dan dari CGP pun tolong buktikan yang terbaik dengan adanya diseminasi ini. Bukan hanya upload foto, bukan hanya memvideo dari beberapa orang. Maka saya kemarin Bu Nari mintanya beberapa orang, saya ingin semua hadir di sini supaya ilmunya itu kebagian semua ya. Karena membagi ilmu itu, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang disampaikan pula kemudian dimanfaatkan ya. Jadi sanes ilmu jangan sorangan unggul. Kitu paminten sebagai kata pengantar. Mohon maaf apabila terlalu panjang lebar, bukan apa-apa. Saya hanya ingin memotivasi terkhusus untuk pribadi saya, juga untuk rekan-rekan yang lainnya, supaya tidak ada kata
berhenti belajar. Usia itu Bukan- pendidikan itu bukan tidak halangan. hanya sampai S1, S2, S3, tapi Seumur hidup. lifelong education. Seumur hidup. Selama hidup kita pasti Long kita life belajar education. ya. Jadi itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Cilaku 1 yang telah memberikan banyak sekali motivasi dan nasihat-nasihat baik. Semoga kita bisa melaksanakannya lebih semangat lagi, lebih menyala lagi ya. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu acara inti tentang diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Nari Kartila SPD sebagai CGP Angkatan ke-11, dan dimohon untuk kerjasamanya kepada hadirin untuk memirsa dan menyimak baik apa yang dipaparkan oleh Ibu Nari. Kepada Ibu Nari Kartila SPD disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu semua. Masih semangat ya? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang mana telah memberikan kesempatan kepada saya dan juga memotivasi saya untuk terus maju dan berkembang, dan juga memotivasi bukan hanya kepada saya pribadi, kepada kita semua selaku pendidik. Betul sekali apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa kita itu pembelajar sepanjang hayatnya, Bu. Tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu, kita terus belajar, belajar dan belajar. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam rangka diseminasi. Ini salah satu tugas saya ya, Ibu semua. Budaya positif ini, budaya positif itu ada di modul 1.4. Alhamdulillah saya modul 1 di modul 1 itu ada 4 ya Bu, ada 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Ini aksi nyata yang terakhir yang harus saya tuntaskan, yang harus saya selesaikan, dan alhamdulillah hari kemarin hari Jumat saya sudah memulai di modul 2 ya. Di modul 2 ada 3 modul, di modul 4 ada 4, di modul 3 ada 4 modul. Ucapan terima kasih kepada ibu semuanya dan mohon maaf sebelumnya waktunya mungkin terganggu. Biasanya jadwal pulang sekarang dikarenakan ada yang harus saya sampaikan dulu. Ini tugas yang wajib harus saya tuntaskan. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif aksi nyata dari modul 1.1. Nah, saya mengusung tema menerapkan dan menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ya, lanjut. Nah, betul tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah ya, bahwa diseminasi itu penyebaran atau penerapan nilai-nilai dan praktik-praktik budaya yang positif dalam lingkungan pendidikan. Diseminasi penerapan budaya positif di sekolah dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan, inklusif dan produktif yang mendukung perkembangan murid secara menyeluruh. Itu baik secara penyebaran dan penerapan nilai-nilai dan praktik-praktik budaya positif dalam lingkungan pendidikan ya. Diseminasi penerapan budaya positif di sekolah dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan, inklusif dan produktif yang mendukung perkembangan murid secara menyeluruh, baik secara akademik maupun sosial emosional ya. Bapak Ibu mohon maaf lupa, biar kita semakin semangat kita berdiri dulu yuk. Kita berdiri dulu, kita ice breathing dulu sedikit.
nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Poin-poin ini materi-materi yang ada di modul budaya positif. Selama di modul 1.4 ini saya sudah mempelajari poin-poin yang ada di depan ini ya, 8 poin ini. Lanjut Bu Yuni. Nah, yang pertama tadi pembelajaran dengan paradigma baru ya, yang poin pertama. Pembelajaran dengan paradigma baru di sini yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tetap ya Ibu Bapak, seperti di kegiatan-kegiatan yang lainnya juga kita itu sekarang di kurikulum Merdeka tidak terlepas dari apa ini, profil pelajar Pancasila ya. Dan jadi di setiap apa ya, di setiap kegiatan, di setiap aktivitas yang kita lakukan ya mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Lanjut Bu Yuni. Nah, ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini Bapak Ibu tahu kan ya miskonsepsi? Kesalahan konsep. Ya, kesalahan konsep atau pemikiran ya, tanggapan apa ya? Ya, pemikiran keliru ya. Nah, apa? Tanda kutip adalah artinya ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Mengontrol murid itu jadi kita selalu berisu kita yang harus terus ingin murid gitu ya, kontrol terus murid gitu. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Tapi tidak, ini teh sebetulnya mah setelah saya mempelajari modul tentang budaya positif ini itu, membuat rasa bersalah itu ya gitu. Jadi artinya tidak akan mampu menguatkan karakter peserta didik. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksakan kehendak peserta didik. Salah itu teh ya. Ternyata saya juga selama masuk di CGP ini merefleksi diri. Saya juga kadang suka keanan seperti apa gitu. Oh, ternyata setelah mempelajari ini salah gitu ya. Harus saya perbaiki gitu. Lanjut Bu Yuni. Nah, mengubah yang tadi ya paradigma baru, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini sudah ada di modul 1.4 itu. Yang pertama, stimulus responnya itu yang pertama, realitas kebutuhan kita sama stimulus responnya ya, respon. Yang kedua, semua orang melihat yang sama, padahal tidak kan? Tidak mungkin semua orang itu melihat hal yang sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama, tidak ya, betul Bun. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, belum tentu ya, belum tentu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, bisa ya, mungkin saja di kondisi tertentu mungkin ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ini bisa jadi, bisa juga tidak ya. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, kalau bisa mah jangan, tapi pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika gagal mungkin kita melakukan pembujukan gitu ya. Kemudian model berpikir menang atau kalah, salah ya. Seperti kita tapi itu mungkin salah satu motivasi ya Bun. Ketika kita
membimbing peserta didik dalam suatu lomba. Berharap kan kita memang ingin menang ya, tetapi ternyata katanya itu teh salah ya. Menang sudah biasa. Nah, seperti itu. Adalah bonus. Iya, betul Bunda. Kemudian teori kontrolnya, ini stimulus respon. Ini teori kontrolnya realitas kebutuhan. Betul. Nah, disiplin positif. Terkadang kita kalau mendengar kata disiplin positif itu ya Bun, berat ya. Disiplin positif gitu ya. Apalagi terhadap peserta didik gitu ya. Kata disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini ya, nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan ya, reward atau ancaman atau hukuman. Sebetulnya Bun, kita itu setelah ini juga ya Bapak Ibu, setelah saya mempelajari modul budaya positif, mungkin di antara kita ada yang suka memberikan reward ya. Ternyata pemberian itu tuh ada yang baik, ada yang kurang baik. Nah ya, tergantung responnya gitu. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin tentunya ya Bu. Kita itu menginginkan, memimpikan hoyong nama sadayana peserta didik adalah disiplin gitunya. Ulah aya anu malawading saur cek Sunda nama. Diri sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nanti ini nilai-nilai kebajikan akan dibahas. Kemudian motivasi intrinsik juga akan ya. Lanjut Bu. Nah, nilai kebajikan ya, nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama terlepas dari perbedaan suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Kalau kita terhadap peserta didik mungkin latar belakang keluarga, lingkungan tempat tinggal ya. Nah, contoh nilai kebijakan institusi atau organisasi ini yang sudah ada di buku ya Bun. Yang pertama tetap profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan itu yang pertama ini profil pelajar Pancasila. Sudah pada tahu mungkin semua ya. Tidak usah saya ulas kembali. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah ini Ibo Primary Years Program ya. Yang pertama nilai kebajikan menurut Ibo Primary Years Program yang pertama toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian nilai kebajikan keterampilan hidup, life skill yang pertama dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Lanjut Bu. Nah, lanjut berikutnya yaitu di dalam budaya positif itu ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, Bu, kira-kira apa Bu? Kebutuhan primer, sekunder, tersier. Ya, bisa. Tuh. Lahir batin. Ya, lahir batin. Selain itu, ada lagi? Sadar pangan. Ya, yang kita pangan itu kan. Ya. tersier. Ada lagi? Bapak Ibu? Kebutuhan Sebelum saya lanjut bahas lebih detail. diakui, Ya, betul ada. dibalas budi. Ya. Kebutuhan untuk dihargai, Ya. untuk menghargai orang lain juga. Rasa Rasa nyaman. ya, rasa ingin dicintai, ya, rasa kasih sayang. Nah, Disayangi. betul. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan
manusia itu ada tujuannya. Ada yang mendorong di dalam dirinya, kebutuhan di dalam dirinya ya. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lanjut. Nah, ya. Ini kebutuhan dasar manusia yang pertama itu tadi bertahan hidup ya Bun. Itu maksudnya kebertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian rasa sayang dan rasa diterima ya. Rasa sayang dan rasa diterima. Ingin diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, yang berikutnya yaitu kekuatan. Kekuatan itu harga diri, keinginan untuk dianggap. Kita pasti sering menemui peserta didik ya Bu. Ada yang caper, ingin ditanggapi ya. Kemudian memimpin, ada yang suka saya terus ingin memimpin Bu ya. Itu salah satu masuk ke kebutuhan dasar yang masuk di kekuatan. Berprestasi, diakui, didengar. Dan kebutuhan dasar manusia yang berikutnya itu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang berikutnya yaitu kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Kita sekolah di Dapodik tidak menerima siswa berkebutuhan khusus ya, yang tidak melayani. Akan tetapi ada beberapa ya Bun, tetap mungkin di sini nih yang bermain humor, kadang yang lain belajar. Ada salah seorang atau beberapa orang itu anak inginnya main sendiri, lompatan sendiri. Nah itu tetap harus kita penuhi semampu kita ya. Lanjut Bu Yun. Ini Bu ada Ya. lagi kebutuhan dasar itu untuk mencapai potensi diri Ya. mengembangkan bakat, minat, dan tujuan hidup kita. Iya betul Ibu. Terima kasih atas tambahannya ya. Kebutuhan memunculkan potensi di dalam diri ya. Terima kasih Bu Sri. Kemudian berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah tadi seperti yang Bunda sampaikan ya, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik ya, dari luar dan dari dalam. Sudah tak asing lagi mungkin kalau ini ya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, itu masuknya ekstrinsik ya. Kalau motivasi intrinsik itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini atau dipercayai ya. Lanjut Bu Yun. Nah ada hukuman, masih nyambung dari yang tadi ya, hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana, jadi sok tiba-tiba ya, spontanitas gitu. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, jadi spontan dan murid oke tidak untuk direncanakan. Saya di rumah direncanakan ke sekolah tadi yang kesalahan gitu ya. Tidak. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana, ada konsekuensinya, berarti ada hal-hal yang sudah dibuat dan ada konsekuensi hal yang harus ditanggung gitu. Terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi ini. Contohnya misalnya murid tidak berpakaian lengkap, ya dihukum. Dihukumnya misalnya kamu keliling lari mengeliling itu, nah itu salah. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid ya atau peserta didik. Jadi terus budak kata tadi
prosesnya juga kolaboratif, jadi tidak sepihak, tidak satu arah ya. Prosesnya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik. Kira-kira kalau misalkan makan di jam waktu pelajaran itu perbuatan benar atau salah, seperti itu ya. Lanjut. Nah, masih ada ya. Sebelum lanjut ke materi yang berikutnya, barangkali ada yang mau disampaikan. Ada tambahan dan pengalaman. Ya, Bu, silakan Bu. Mau pakai ini? Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pengalaman yang selalu saya terapkan sampai saat ini dari pas saya mendapatkan ilmu tersebut. Tadi dari Ibu Kepala Sekolah ada yang namanya 4 kata ajaib. Itu selalu saya terapkan. Salah satu di antaranya kata permisi. Anak-anak kalau di kelas kan biasanya sebelum dikasih tahu, Bu, hoyong pipis, Bu, hoyong KWC. Nah, saya terapkan dengan kata begini. Nah, sekarang bilangnya kalau kamu mau pipis atau mau ke WC, bilangnya begini, Bu, permisi, saya mau ke belakang. Begitu ya. Nah, alhamdulillah itu sudah diterapkan beberapa tahun yang lalu di kelas 1 dan yang anaknya masih hafal selalu seperti itu. Artinya mungkin neraplah ke anak. Nah, itu tuh perlu juga oleh semuanya mungkin ya, karena itu budaya positif, silahkan diikuti. Itu adalah yang menurut saya cukup berhasil dan baik. Itu saya tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ulangnya harus pada KWC, pada pada pipis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali ya Bunda, itu 4 kata ajaib ya yang harus terus kita terapkan ya, kita implementasikan terhadap peserta didik dan mudah-mudahan juga menjadi hal yang biasa ya. Ya, kalau kita lakukan secara kontinu, secara terus betul seperti apa yang tadi telah Ibu Kepala Sekolah sampaikan. Untuk guru mapel ini yang meskipun misalnya tidak di kelas standby setiap ini, tetap jadi kebiasaan-kebiasaan baik yang selalu dilakukan oleh guru kelas tersebut, mau kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, harus tetap kita pertahankan dan terus ditingkatkan supaya menjadi kebiasaan yang baik atau hal-hal yang positif, seperti contohnya baris di depan kelas ya. Meskipun guru mapel tetap bariskan saja karena guru kelasnya suka membariskan gitu. Jadi kita tetap harus berkolaborasi, selalu bekerja sama ya. Jadi kalau misalnya anak tidak terbiasa, dan nanti oke pas pelajaran ini mah tara baris nah gitu ya. Jadi mau pelajaran agama, mau pelajaran olahraga, mau pelajaran seni tari dan lain sebagainya, tetap gitu. Jadi karena suhun gitu. Jadi tetap anak terbiasa dengan hal-hal yang baik gitu ya. Terima kasih Bunda. Ada lagi Ibu Bapak? Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin Yati dari guru kelas 4A. Setelah saya mendengarkan paparan dari Ibu Kepala Sekolah juga Ibu Calon, Ibu CGP, sangat banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Hanya saya merasa rada sempit untuk membuat sanksi pada siswa yang melaksanakan atau yang melakukan kesalahan. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa memberikan nasihat kepada siswa dengan tidak melanggar ya, dengan tidak melanggar barangkali namanya istilahnya menyarankan kasar tembakan kita tidak boleh ya, menegur anak dengan kasar kita tidak boleh dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya agar satu anak mungkin bisa jerah dengan nasihat kita, kelakuannya bisa berubah ya, karena saat ini gitu ya, yang saya rasakan beda mengajar sekarang dengan yang dulu. Kalau dulu itu kalau dinasihati anak cepat paham, kalau sekarang ngawaromnya
supaya anak bisa berkarakter lebih baik. Terima kasih. Mungkin saya bisa menambahkan. Silakan Ibu. Ya, hukuman di sini dan sanksi yang Ibu Aminah bisa menjelaskan bagaimana caranya. Hukuman itu kan berupa bahwa kalau murid itu harus berubah perilaku Dari yang buruk menjadi dari baik. Kemudian di sini sanksi itu hanya menyampaikan nilai-nilai atau norma ya, terus disanksi kepada murid. Mungkin kalau kita ingin bahwa anak itu harus berubah, mungkin kita kalau memberikan hukuman atau sanksi itu harus dipantau Bu secara berkesinambungan ya. Jadi tidak setelah ini selesai memberikan hukuman atau sanksi sudah selesai. Mungkin harus dilanjutkan, kita ya harus berkontinu kita. Oh anak ini mungkin perubahannya sampai di mana. Jadi jangan setelah dihukum sudah, oh udah beres selesai sayang. Mungkin harus dilanjutkan, harus berkesinambungan. Ada tindak lanjutnya terus bahwa anak itu harus berubah. Mungkin sedikit dari saya. Terima kasih. Berarti harus ada kerjasama dari guru yang satu ke Ya, guru yang betul. lain semuanya ya. Ya, betul sekali ya. Ibu Supaya sebentar. yang masalah yang memasarnya Barudak itu yang Ya. sulit sekali anak-anak itu diperbaikinya. Terima kasih Ibu N. Aminah sama Ibu Sri, luar biasa. Sebetulnya belum nyampe materinya ke situ, tapi sudah ada pertanyaan seperti itu, luar biasa, hebat sekali. Karena akan saya bahas Bu, ada langkah-langkah yang harus kita tempuh. Ibu kan bertanya bagaimana caranya. Nah, ada langkahnya Bu. Malahan ada juga video hasil saya menerapkan kepada peserta didik ya. Ada langkahnya dulu ya. Nanti untuk yang lainnya, untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya boleh nanti ya. Atau yang mau menambahkan, lanjut Bu Yuni. Kita lanjut saja ya. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Coba, sebelum kita bahas penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, manajer atau teman. Bapak Ibu, kita refleksi diri kita dulu sendiri ya. Kita itu ada di posisi mana sih? Coba. Di antara 5 ini, kita itu ketika menghadapi atau menemui peserta didik yang melakukan kesalahan, kita ada di posisi mana? Sebagai Kita harus bisa Bu Yuni, silakan. Biasanya Gitu, kita ya. refleksi diri aja. Baik Bu Dari, menurut pengalaman saya, memang kebanyakan kita sebagai guru itu di posisi yang pertama itu penghukum, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah. Jarang sekali kita itu masuk ya, jadi masuk ke dunia ya, anak-anak sebagai teman. Jadi ada rasa ego sedikit bahwa kita itu guru yang harus digugu dan ditiru gitu ya. Nah, kemudian pemantau, memang dipantau itu memang niat kita baik, tapi kadang kurang efektif lah gitu. Terus manajer juga sama, kita juga memang kita mengatur di dalam kelas. Justru kita itu terlalu, saya pribadi mungkin ya, terlalu mendominasi anak. Jadi anak itu tidak bisa, tidak diberikan kebebasan mau apa di kelas supaya mereka itu nyaman. Jadi kamu harus begini, kamu harus begitu. Jadi anak itu merasa diktator. betul Bun, jadi merasa terpaksa gitu. Karena kalau ketika jadi sebagai siswa itu mereka itu di bawah tekanan atau under pressure gitu. Jadi mau gini takut guru seperti ini, takut marah gitu. Jadi tidak ada kebebasan dan kenyamanan di kelas itu. Justru itu juga menjadi PR saya. Kenapa anak-anak itu jarang sekali menurut gitu kalau disuruh apa-apa atau harus mengerjakan tugas gitu seperti itu. Dan ini dari 5 posisi kontrol guru itu memang ada pada diri saya pribadi dan mungkin kebanyakan di sini mayoritas sama seperti itu. Mungkin begitu tanggapan saya, benar. Baik, terima kasih luar biasa Bu Yuni ya. Betul sekali, bukan hanya Bu Yuni, saya pun gitu Bu ya. Saya pun rumaos lah gitunya muncik Sunda nama rumaos abi oge kadang suka dipenghukum, kadang suka pembuat merasa bersalah, kadang teman, kadang pemantau ya. Kadang juga manajer, tapi dalam manajer ini
saya belum menerapkan langkah-langkahnya. Ya, sebetulnya kalau hasil ini hasil pembelajaran saya di modul 1.4 beserta fasilitator, beserta instruktur, beserta PP. Yang lebih efektif, yang lebih bagus itu harusnya kita itu ada di manajer. Tetapi manajer itu kita harus tahu langkah-langkahnya seperti apa yang harus kita tempuh, dan betul sekali apa yang disampaikan Bu Sri tadi. Meskipun kita laksanakannya, posisi manajer ini dilaksanakan, kemudian langkah-langkahnya kita lakukan, kita terapkan dalam menyelesaikan satu masalah peserta didik. Tetapi sehari talun gitunya, tapi tidak kontinu, tetap harus kontinu, terus langkah-langkahnya harus ditempuh. Nah, kita bahas Bu Yuni lanjut. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contohnya kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara, ya. Yang pertama penghukum, misalnya budak teh ya hormat pada bendera selama 1 jam, itu mah laule pangintennya zaman dulu gitu ya dulu itu mah ya. Yang kedua, kalau dibuat rasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Otomatis kan si anak ketika kita bilang seperti itu Rasa bersalah. muncul dia tuh murung menyadari, merasakan saya itu bersalah gitu. Kemudian teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kadang ini teh posisi teman ini teh, apalagi tadi seperti yang disampaikan Bu Yudi juga Bu Sri, bahwa barudak zaman ayeuna mah kan ya Bu, memang ya ibu bapak kita itu da ulah nyamikeun hoyong we terus kapengker ka tukang da ari barudak ayeuna mah geuning sapertos kitu karakternya gitu ya. Nah, itu PR juga untuk kita, bagaimana kita itu supaya kita bisa merubah karakter peserta didik yang jadinya kurang baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi mungkin ya. Kemudian ini lanjut Bu Yuni, posisi pemantau, masih kasusnya sama ya. Ini misalnya contohnya siswa beratribut tidak lengkap saat upacara. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Nah, itu terus dipantau. Ibu dan kita nggak sih tak acaranya, atau semester tak acara. Dipantau deh ini sampai kak Bu Ai ya. Ya, ini contoh di kasus sebagai pemantau. Nah, ini kemudian posisi sebagai manajer. Nah, kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Tetapi sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan, kalimat-kalimat positif ini, itu ada langkah-langkah yang harus kita laksanakan ya Bu. Lanjut Bu Yun. Nanti akan terjawab semua Bu ya, tanpa harus saya memberikan jawaban kepada Ibu. Nah, coba kita bahas bersama-sama. Posisi kontrol apakah aku? Yang pertama ini. Yang nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa itu? Pemantau, teman, pembuat rasa bersalah. Ya, saya kecewa sekali sama kamu. Rasa bersalah dari kelima posisi kontrol tadi Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Betul, penghukum? Ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Betul, good sekali ya, luar biasa, hebat-hebat. Ayolah lakukan demi ibu bapak ya. Posisi apa aku? Teman, good. Lanjutnya,
kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Betul ya? Nah, udah tahu kan Bapak Ibu ya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini berarti, oh kalau kita mengucapkan ucapan seperti ini berarti itu kita sedang berada di posisi teman misalnya, atau kita sedang berada di posisi penghukum gitu ya. Lanjut Bu Yun. Nah, ini Bapak Ibu, coba keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Coba, sebelum dilanjut dibahas. Mengapa sih harus keyakinan? Kalau peraturan kelas mungkin dibuatnya secara dari misalkan dari pihak sekolah udah disiapkan oleh guru tersebut ya. Kalau keyakinan kelas mah atas kesepakatan bersama secara musyawarah dulu dibuatnya menjadi suatu Ya. keyakinan. Kalau keyakinan kelas dibuat Secara bersama-sama. betul. berdasarkan kesepakatan. Betul sekali Bunda. Luar biasa, terima kasih Bunda ya jawabannya. Betul sekali Bu Yuni, silakan dibuka. Ya. Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas, tentunya juga akan memunculkan atau menimbulkan pembelajaran yang menyenangkan ya, aman, merasa aman peserta didik ya. Kemudian kalau peraturan kelas tadi seperti yang disampaikan Bunda, betul sekali, biasanya dibuat oleh guru atau sekolah tanpa melibatkan peserta didik ya. Lanjut Bu Yun. Nah, ini dalam pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Yang pertama ya. Abstrak kos tararang pangintennya Ibu Tidak Bapak. nyata, Ya. tetapi ada Nah, itu. Terasa. dapat dirasakan. Berikutnya berupa pernyataan universal. Bersifat Ya, umum, ya menyeluruh. menyeluruh. Dibuat dalam pernyataan positif. Nah, ini ya yang baik-baik gitu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Nah, jadi kalimat-kalimatnya jangan bertele-tele yang Mohon, dilakukan mohon. oleh siswa. Kalau misalnya dalam membuat sebuah keyakinan kelas ya, keyakinan kelas misalnya, Bu, entong makan di kelas, gitu. Kita buat dulu poin-poinnya, jangan banyak-banyak, 3 saja atau 4 misalnya, Bun ya. Kemudian dari 4 itu kita terapkan nilai-nilai kebajikannya. Kalau misalnya nah itu nilai kebajikannya apa? Dari tadi yang sudah saya sampaikan yang di awal. Disiplin ya, nilai kebajikannya. Kemudian kalau misalnya tidak mengerjakan tugas, tanggung jawab ya. Jadi nilai kebajikannya tanggung jawab gitu ya. Ya, kemudian yang berikutnya sesuai dengan kondisi kelas. Jadi sesuaikan lagi sesuai dengan kelas tuh tentunya tingkatan-tingkatannya ya. Dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Berarti kalau di kelas kita berdiskusi dengan peserta didik ya, supaya mereka itu meyakini. Jadi ketika mereka akan melakukan kesalahan, mereka Bisa introspeksi diri. Ya. Kita hasil kita bersama. nah itu berarti kita sudah melanggar gitu, melanggar kesepakatan atau nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati gitu ya. Berikutnya Bu Yun. Nah, ini segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan ya yang ditanyakan tadi oleh Ibu Enamina. Ketika kita menemui seorang peserta didik yang melakukan kesalahan, langkah segitiga restitusi. Langkah ini merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama, langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di dalam langkah menstabilkan identitas ini, berdasarkan prinsip-prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita menstabilkan identitas dulu. Contohnya, nanti untuk lebih jelasnya,
ada saya tampilkan video ya. Mungkin kalau yang sudah mendengarkan kemarin ketika saya memanggil salah seorang peserta didik, nah langkah-langkahnya seperti itu. Syakira. Ya, Sakira, kemudian siapa Sabik ya. Yang berikutnya yaitu memvalidasi tindakan setelah kita menstabilkan identitas. Kita validasi tindakan yang salahnya berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi memvalidasi itu menanya apa? Mohon mencocokkan tak benar tidak tadi kamu misalnya di kelas makan gitu ya, jadi divalidasi kembali. Kemudian yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Jika kita di dalam kelas sudah membuat keyakinan kelas di Cilaku 1, alhamdulillah Bu Heni sudah ya, cuman Bu Heni kesepakatan ya kata-katanya ya tidak keyakinan kelas. Kalau sekarang saya di guru penggerak yang sekarang itu keyakinan disebutnya Bu ya, tidak kesepakatan. Kalau dulu angkatan 6 ya kesepakatan kelas, kalau sekarang beralih ke keyakinan kelas gitu. Mohon tujuan nama sama sih. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol tadi. Menanyakan keyakinannya. Teori kontrol tadi ada berapa Ibu? Teori kontrol? Ayo lupa ya. Oh, yang tadi itu teh. Yang teori kontrol ada berapa? 5 ya. Ada 5. Nah, jadi ketika kita menanyakan keyakinan ini, kita membuat pertanyaannya menanyakan kembali kepada peserta didik itu berdasarkan prinsip teori kontrol yang akan kita jalankan, akan kita sampaikan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Lanjut Bu Yun. Nah, ini contohnya bisa di videonya di sini Bu Yun. Kira-kira Syakira tahu tidak kenapa Ibu memanggil Syakira ke sini? Iya, karena makan dan jajan di kelas. Iya, karena makan dan jajan di kelas saat sedang jam pelajarannya. Oke, kira-kira menurut Syakira kalau makan ketika sedang jam pelajaran di kelas itu perbuatan benar apa salah saya? Salah. Iya Syakira, sebetulnya makan dan minum itu manusia. Ibu juga kalau lapar pasti ibu juga makan ya. Tetapi kita harus tahu kapan, di mana waktu yang tepat untuk kita makan ya. Nah, kira-kira menurut Syakira kalau makan saat jam pelajaran di sekolah itu perbuatan benar apa salah? Salah. Iya salah. Oke, Bu Guru di sini ingin tahu mengapa Syakira makan di kelas ketika jam pelajaran. Oh, jadi karena belum sarapan. Kenapa Syakira nggak sarapan? Karena takut telat sekolah. Takut telat sekolah. Tadi Syakira bobo jam berapa? Ayo. Jam 9. Jam 9. Berarti agar besok Syakira tidak makan di kelas lagi, apa yang harus Syakira lakukan? Sarapan. Ya, harus sarapan dulu ya. Syakira masih ingat tidak keyakinan kelas yang ada di kelas kita? Apa sayang? Yang pertama apa? Tidak boleh makan di dalam Bertindak. kelas. Bertindak jujur. Iya betul. Yang kedua? Menghargai sesama. Iya, menghargai sesama teman. Yang ketiga? Tidak makan di kelas. Saat jam pelajaran. Iya, tidak makan di kelas saat jam pelajaran. Nah, Syakira, kira-kira kalau makan di kelas saat jam pelajaran itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang ada di kelas kita? Tidak. Oke. Syakira di sini Ibu tidak akan menyalahkan Syakira, tidak akan menghakimi Syakira, tapi Bu Guru di sini akan membantu Syakira untuk mencarikan solusi bagaimana supaya Syakira tidak makan lagi di kelas ketika jam pelajaran ya.
hal apa yang harus Syakira lakukan, yang harus Syakira perbaiki agar Syakira tidak makan di kelas lagi pada saat jam pelajaran? Sarapan, ya harus sarapan pagi. Terus apa lagi? Iya, tidurnya tepat waktu ya, lebih awal agar Syakira tidak kesiangan ya. Nah, sekarang kapan Syakira akan memulai tidak makan di kelas lagi? Besok? Oke, iya, bisa ya? Iya, Syakira ibu guru itu hanya ingin Syakira itu menjadi anak yang taat, terang, anak yang pintar dan hebat ya, jadi anak yang bertanggung jawab ya. Syakira pasti bisa, Bu Guru yakin Syakira bisa. Syakira anak yang pintar ya, pasti Syakira bisa berubah. Terus dulu dong, Sek. Oke, mulai besok akan berubah. Oke, tidak makan lagi di kelas? Tidak. Iya, oke, siap. Terima kasih Syakira. Assalamualaikum. Iya. Di lain kali mah kalau bikin video jangan selfie. Jadi seolah-olah tangan kiri gitu kan. Nah, ini dia tangan kiri. Nganggo itu, nganggo naon teh? Nganggo kamera depan, nganggo iya tah, nganggo tongsis, nganggo iya disimpan gitu. Nah seperti itu Bu, jadi langkah-langkahnya kalau misalnya kita melakukan peserta didik yang melakukan, misalnya ketika kita sedang menerangkan ya Bu ya, tidak menutup kemungkinan ketika kita sedang menerangkan di depan aya nu ngobrol, kamu ngaganggu baturan antara rencangan anu sanes. Nah itu teh kita menegur langsung di situ teh jangan. Nah seperti itu, jadi langkah-langkahnya kita harus seperti itu Bu. Jadi kita melakukan diskusi atau percakapan dengan peserta didik, mohon seperti itu. Makanya abdi oge saur abdi ge Jangan ditegur ketika itu juga. iya, Jangan ditegur Iya. depan umum. karena ada Terus kita ya. perlu kondusif di kelas kalau kita lagi menjelaskan bagaimana caranya. Mungkin di waktu istirahat dipanggil anak. Iya, gitu Bu. Jadi biar Panggil sok secara psikologis kalau dipanggil menurut saya gitu. enggak sih Bu. Ikut awe atau awe. Ya, gitu. Kalau ini ya Bu ya, saya coba jawab. Kalau berdasarkan materi atau teori yang saya dapatkan dari pembelajaran saya ini Bu ya, kemudian saya juga suka sering berdiskusi sama teman yang sudah continue melaksanakan. Betul, kalau teman saya melaksanakannya di kelas atas Bu, katanya betul kalau kita dilaksanakan secara kontinu, segitiga restitusi ini dilaksanakan secara kontinu, secara terus-terusan, berhasil, ada perubahan di dalam diri peserta didik itu gitu. Jadi tetap kita itu harus berkesinambungan gitu ya, tidak hanya nggak bisa teh nyarekan empul tanpa memvalidasi, menstabilkan identitasnya gitu. Nah ini itu salah satunya di posisi manajer. Kalau yang ini, kalau segitiga restitusi ini lebih ininya di ya, segitiga restitusi itu yang pertama yaitu ini Bu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Abdi oge jangan saur abdi oge seueur merefleksi diri atau ngiringan CGP mah gitunya, merefleksikan diri teh naon abdi ge da teu naon teu ngabdi di sana abdi ge osong. Hei kamu ngobrol atau tapi kieu nya Bu, ketika kita sedang berbicara di depan peserta didik, kemudian ada peserta didik yang ngobrol misalnya atau naheureuy disebut namanya ketika kita sedang mengajar, misalnya Budi, kamu belajarnya di sini depan ya sama ibu, itu tidak boleh seperti itu langkahnya ya. Kita biarkan aja dulu, kita perhatikan aja dulu. Nah setelah
biarkan dia sesadarnya dia sendiri gitu, tanpa ada kata-kata atau ucapan kita yang menyinggung peserta didik. Dari singgungan itu kan ayeuna mah geuning budak teh ku urang teh digenggeureuhkeun si teh pan anak yang lain teh sok pipilweun geuningnya. Nah itu teh memberikan efek yang tidak baik terhadap peserta didik. Itu hanya apa, pemahaman saya yang saya petik, yang dapat saya ambil setelah saya mempelajari modul budaya positif ini gitu. Oh berarti itu kayaknya harus mengikuti langkah-langkah seperti ini gitu ya. Bapak Ibu bagaimana, barangkali ada yang mau menambahkan atau melengkapi, silakan Bu. Saya hanya akan melengkapi saja ya tentang menstabilkan identitas diri. Ini kan bagian dari segitiga restitusi yang pertama. Di sini kalau mungkin ada anak yang bersalah, kita mencoba ya bahwa membuat tindakan kita, bahwa membuat anak itu untuk refleksi diri bahwa tindakan yang tadi itu salah. Tapi kita sebagai guru membantu membuat anak itu supaya tenang, dan kita juga mungkin harus memberikan solusi tentang permasalahannya ya, hasilnya seperti apa, seperti Neng tadi bahwa tindakan itu kan mencari solusi, kita bantu supaya anak itu tenang ya, kita bantu anak itu menjadi tenang, jadi tidak takut mungkin ya, membuat anak tenang, tidak ketakutan, memberikan solusi permasalahannya, kita bantu gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri, betul sekali ya. Kita itu dalam tahapan segitiga restitusi ini, kita itu mencarikan solusi. Jadi bukan hanya pemanggilan teh asal dipanggil ya. Kamu tadi naon hei? Kayak mau gitu-gitu deh, awas, mau gitu-gitu deh. Abdi kan merefleksi diri Bu, nya rumah mas abdi ge satu acan belajar kieu mah gitu. Kemudian kalau keyakinan kelas, jadi jangan hanya keyakinan kelas babaca anak hukum gitu. Kalau memang kita ingin berhasil, harus kita laksanakan, kita terapkan. Yuk kita sama-sama untuk ibu, bapak guru semuanya, warga sekolah SDN Cilaku 1, jika di kelasnya belum ada keyakinan kelas, nah kita bikin keyakinan kelas bersama peserta didik kita, didiskusikan. Dan pembuatan keyakinan kelas ini bisa dibuat apa nantinya didokumentasikan, kemudian nantinya kita bisa bikin untuk aksi nyata di PMM juga. Tentang ada di PMM juga ada kan ya, disiplin positif, ada yang sudah mempelajari disiplin positif di PMM di kinerja belum ya? Nah yuk kita sama-sama membuat sebuah keyakinan kelas untuk mewujudkan cita-cita dan harapan ulah kurang teh sebagai guru teh, cita-cita we berharap hayang murid teh balalagur, hayang berdisiplin, tetapi dalam pelaksanaannya tidak kita laksanakan. Ada yang sudah melaksanakan tapi belum secara kontinu dan langkah-langkahnya misalnya belum dilakukan. Nah yuk kita sama-sama lah ibu ya, sama-sama kita merefleksi diri. Jadi ulah hoyong ngarefleksi budak we hungkul kita sendiri tidak merefleksi diri gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, mangga. Ada nilai kebajikannya. Apakah ya. Nilai kebajikan ini bisa dikaitkan dengan P5? Iya, bisa kan tadi yang profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan itu diantaranya ada di profil pelajar Pancasila juga Bu. Ya. Gotong royong, ya. Kalau misalnya gotong royong, ketika misalnya kita contoh sedang jungsi, hei aya budak teh anu teh jungsi, kalah heureuy galek, ngaganggu malahan anu berarti itu anak sudah tidak sudah membuat satu kesalahan atau sudah melanggar keyakinan kelas. Jika memang di kelasnya sudah dibuat keyakinan kelas, oh saya berarti nilai kebajikan saya di dalam dimensi gotong royong itu belum saya lakukan karena saya ketika sedang
Jumat bersih bersama-sama saya lalai gitu. Seperti itu. Ada lagi Ibu Bapak? Enggak ada. Kenapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan tentang hal-hal yang ingin diraih oleh seorang guru. Ya, terutama ini pengalaman ya, Neng. Ya, Ibu alhamdulillah sudah melaksanakan apa yang sudah tadi diuraikan. Siapapun orangnya, siapapun gurunya menginginkan kelas itu yang kondusif. Bagaimana caranya? Jangan sampai kita sebagai guru jadi sebagai orang diktator juga kita. Ya. Bagaimana caranya? Ini ada sedikit waktu di kelas 6 alhamdulillah ada ilmu dari Pak Sopandi ya. Bagaimana cara kita melibatkan anak untuk membuat situasi yang kondusif yang diharapkan oleh semua guru. Jangan kita aja yang membuat aturan tanpa anak memikirkan anak maunya apa. Terus dicoba ya, itu udah membuat suatu kegiatan apa namanya itu aktivitas ya yang melibatkan anak. Kita tanya ke anak maunya anak-anak maunya di kelas ini seperti apa? Anak itu ada yang ngomong ini. Terus kasih kesempatan satu anak membuat satu masukan. Bagaimana caranya supaya pembelajarannya bisa berjalan dengan baik tanpa ada suatu paksaan maunya apa? Karena anak-anak itu hebat sekali membuat tulisan-tulisan kayak seperti ini. Tidak boleh ada bullying, tulis simpan. Sebelum disimpan, itu dulu ke anak. Ini ada teman kalian mengusulkan tidak boleh ada bullying. Setuju tidak? Gitu diusulkan ke anak. Setuju Bu. Berarti kalau tadi disetujui, berarti Ibu sahkan. Jadi mulai dari sekarang sampai ke depannya seperti ini tidak boleh ada. Kan sudah disepakati. Iya Bu. Tempel. Mungkin itu suatu ikhtiar kita ya. Ada yang tidak boleh makan di kelas Bu. Tempel. Seperti tadi diomongin dulu, setuju, tempel. Itu ikhtiar. Yang nama juga anak, ya jangankan anak, kita juga perlu diingatkan terus. Ya, sudah ditempel. Biasanya anak-anak cuma nempel doang. Ya. Terus kalau tadi aturan seperti itu ya anak dipanggil, kita ngobrol. Untuk situasi kelas sekolah kita yang sekolah umum kayak gitu ya. Kayaknya menyita itu ya, harusnya seperti itu. Tapi untuk melakukan hal seperti itu agak sulit misalnya. Jadi itu diantisipasi, kita rangkum kejadian apa yang menonjol. Misalnya anak-anak berkelahi atau apa, harusnya kan kita ngomong secara itu ya dengan alur seperti itu agak susah ya kita klasikan tanpa harus menyebut dan menunjuk anak tersebut seperti itu. Atau ada kejadian apa di kelas kita memberikan respon dengan kejadian yang tidak diinginkan sesuai kesepakatan itu, kita berbicaranya secara klasikal. Mungkin itu bisa ya, seperti itu. Saya itu karena di kelas 6 alhamdulillah anaknya sudah mudeng sudah ngerti dengan aturan. Apa itu mudeng Bu? Mudeng paham. Bahasa mana itu mudeng? Bahasa Jawa. Bukan bahasa tenaga bahasa. Terus kita Ibu pindah ke kelas 4 dengan situasi anak yang sangat luar biasa. Ya, ada tahu lah itu ya, bagus. Anaknya hebat, istimewa. Diterapkan seperti apa terus membuat kesepakatan seperti ini. Bu, jaringan di Lolobok biasanya. Ada sedikit perubahan, mungkin itu tidak bisa lagi dan kita perlu proses secara kontinu diingatkan, harus sabar mungkin seperti itu. Alhamdulillah sudah diterapkan, mudah-mudahan kedepannya anak kita
lebih baik. Tanpa kita menggurui, dia sudah tahan sendiri. Karena kesepakatan itu datangnya dari dia sendiri. Jadi tidak ada paksaan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Anak yang membuat kesepakatan ditempel di kelas sudah disetujui seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Bu Heni, ya, luar biasa. Saya juga tahu ya, memang di sekolah kita itu sebelum saya ini, Bu Heni memang sudah membuat apa kesepakatan. Kalau dulu kan peraturan ya, kalau sekarang mah di keyakinan ya, keyakinan kelas. Terima kasih Bu Heni. Para tos masih kesempatan kami. Kia paitan di bukunya yang berdasarkan atas keyakinan kelas paitannya. Urang oge secara tidak sadar sudah mempunyai keyakinan sekolah. Secara tidak sadar Bu ya. Ada. Kita itu sudah mempunyai apa? Haspek ya. Haspek yang diantaranya setiap di awal pembelajaran yang namanya Asmaul Husna, kemudian haspek per kelasnya itu harus dilaksanakan setiap hari walaupun tidak dengan guru mapal gitu. Jadi itu merupakan suatu kebiasaan. Nah, jadi itu merupakan kesepakatan atau apa? Atau keyakinan sekolah. Jadi antara guru mapel dengan wali kelas itu ada kesinambungan gitu ya. Jadi harus ada kerjasamanya. Itu yang ke satu, kolaborasi yang disebut dengan kolaborasi. Itu yang ke satu. Kemudian yang kedua, ketika anak guru mengasih reward kepada anak, soalnya apa? Saya sendiri di kelas itu masih melakukan hal seperti itu. Ketika anak mempunyai prestasi di kelas, misalkan kita kasih sesuatu, itu akan menjadikan anak itu lebih semangat lagi. Nah, gitu, lebih semangat lagi. Oh, saya istilahnya dia merasa bangga terhadap dirinya sendiri. Saya dikasih hadiah oleh guru misalkan karena saya mempunyai prestasi. Nah, itu akan menimbulkan dia itu lebih bersemangat lagi. Gitu ya. Yang kedua, kemudian yang ketiga, ketika di kelas melihat kondisi kelas itu tidak stabil dengan kebersihannya. Saya pribadi bukan sombong atau gimana gitu ya. Setiap masuk kelas, ketika kelas kotor, biasa mengonsep dulu materi untuk anak-anak. Kemudian saya nyapu sendiri di kelas itu. Apakah kondisi itu tepat dilakukan atau tidak? Karena apa? Ketika anak sedang belajar, guru teh sapu gitunya setidaknya kan pengen ngebul gitu kan barangkali. Tapi kalaupun dilanjutkan belajar dengan kondisi seperti itu, kurang enak dan kurang nyaman gitu. Nah, apakah hal seperti itu teh boleh dilakukan atau tidak gitu ya untuk di kelas ya? Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mencoba merefleksi apa yang disampaikan oleh Bu Mai, barangkali ada dari Bapak Ibu dulu. Ada? Bisa. Boleh Bunda, silahkan. Tambahan sedikit saja barangkali untuk menjawab boleh atau tidak guru tadi melakukan seperti menyapu dalam kelas. Karena kita sifatnya kepada anak itu harus menjadi teladan, kan memberikan contoh itu, menyapu supaya anak-anak oh ternyata di kelas itu tidak boleh kotor, ibu sendiri juga menyapu. Nah nanti juga kita harusnya kalau melihat sampah itu dibersihkan dulu. Jadi boleh-boleh saja, hanya efek negatifnya juga ada ketika belajar mungkin ada debu alias ngebul itu saja. Seperti itu Bu, insya Allah boleh karena itu merupakan satu tauladan buat anak. Nah itu ya, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda. Ada lagi yang mau menambahkan Ibu? Ini berdasarkan pengalaman saya, apakah ini benar atau tidak, tetapi saya melakukan seperti ini. Ketika saya masuk kelas pagi-pagi, karena sudah ada keyakinan kelas yaitu pembagian piket, petugas piket dari Senin sampai Sabtu. Nah, ketika saya masuk ke kelas, ternyata kondisi di kelas itu
tidak rapi, banyak sampah, bacaan gitu. Nah saya menanyakan kepada anak-anak piket untuk hari ini siapa, kelompok mana ya? Ya ini di kelas ini kebetulan saya kan di kelas 6. Nah kategorikan tadi bagaimana kalau ketika pembelajaran kita sendiri yang menyapu gitu ya, boleh atau tidak gitu ya. Kalau untuk di kelas 6 karena memang mereka itu sudah lebih dewasa dari adik-adiknya dari kelas 1 sampai kelas 5, saya tekniknya seperti ini Bun. Jadi karena ini sudah menjadi keyakinan kelas kita, Ibu mau tanggung jawab kalian sebagai petugas piket. Harusnya kan di sana kami membuat keyakinan bahwa setiap petugas piket pada hari itu harus datang lebih awal sebelum teman-temannya datang. Itu untuk menghindari bahwa nanti ketika kita sudah memulai pembelajaran tidak diributkan dengan kebersihan. Nah dalam situasi seperti itu ya sebagai konsekuensinya anak-anak yang lain saya tekniknya dikeluarkan dulu untuk berbaris. Biasanya kan ya anak-anak sudah masuk gitu, tapi memang belum ada, maksudnya belum waktunya masuk. Jadi misalkan 7.15 masuk jam 7 gitu, jadi dibariskan dulu. Nah petugas piket mau tidak mau 10 menit lah bereskan, karena itu sebagai tanggung jawab mereka sebagai petugas piket pada hari itu. Mungkin jadi tidak ada anak yang ada di kelas yang pertama mungkin nyapunya juga susah, membersihkannya susah, yang kedua dari segi kesehatan pun kan tadi ada debu, ada sampah gitu. Kalau saya seperti itu di kelas 6, apakah itu baik atau tidak? Mungkin saya minta pendapat dari Bu Nari, apakah kegiatan seperti itu baik atau kurang baik atau bagaimana. Nanti kita sepakati bersama di setiap kelas kalau menghadapi situasi seperti itu baiknya bagaimana begitu. Tetapi dari pengalaman saya seperti itu, jadi saya keluarkan dulu anak-anaknya berbaris dulu menunggu petugas piket membersihkan, karena memang tidak nyaman kalau kita belajar banyak sampah kemudian bangkunya berserakan seperti itu. Memang karena kalau situasi kelasnya enak, nyaman, pembelajaran pun akan enak seperti itu. Terima kasih Bu Nari. Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni. Itu jadi ini ya. Kalau untuk yang pertanyaan pertama Bu Ai yang haspek ya. Sebetulnya itu haspek mah bukan masuk ke keyakinan sekolah lagi, tapi itu mah program ya, sudah menjadi program wajib. SDN Cilaku 1 itu mah bukan masuk ke keyakinan kelas, tetapi itu mah program. Nah ya, tapi dari program itu, dari pembiasaan itu otomatis nanti akan menjadi pembiasaan ya, jadi pembiasaan atau disiplin positif ketika sebelum pembelajaran. Mohon gitu ya, masih nyambung tapi lebih cenderung masuknya itu ke program sekolah ya. Kemudian untuk yang kedua itu tadi yang Bu Yuni menyapu ya. Sebetulnya Bu Yuni sudah menyampaikan di kelas beliau ketika misalnya pas mau masuk lingkungan kelas masih berantakan, beliau jadi gini Bu, untuk keyakinan kelas itu kembali lagi seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, kembali lagi kepada kesepakatan di kelas. Jika memang di kelas Bu Yuni keyakinan kelasnya sudah seperti itu, sebelum jadi 10 menit keluar dulu, karena itu kan bukan Bu Yuni yang buat keyakinan kelasnya, otomatis selama tidak mengganggu jam pelajaran ya bisa-bisa saja, karena untuk mewujudkan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan, nyaman gitu ya. Jadi tidak ada benar, tidak ada salah di sini Bu. Saya dididik atau digojloknya Bu dalam CGP itu, saya ini berpendapat ini salah, oh ini berpendapat ini benar, tidak ada kata benar dan tidak ada kata salah. Jadi kita saling melengkapi, saling memberikan masukan gitu ya. Jadi sah-sah saja
boleh-boleh saja kalau menurut pendapat pribadi saya seperti itu. Bu Aing bagaimana? Ada lagi tadi yang berapa ya? 2, 3 ya, satu lagi teh apa? Program aspek kebersihan. Oh, reward ya, satu lagi yang reward. Itu pun boleh-boleh saja, tetapi jangan terlalu sering ya. Silahkan saja, sah-sah saja mau memberikan reward, tapi jangan terlalu berlebihan seperti itu. Kalau menurut pemahaman yang saya ketahui. Ada lagi? Tah gitu Ibu Laras. Mohon. Nah jadi nanti kita kebiasaan asik euy, kita bakal dapat dari gitu. Jadi ada plus minusnya gitu lah. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu KS. Terima kasih ya, saya menyimak dari awal sampai detik ini, walaupun saya sedikit agak mohon maaf sambil minum mungkin ya, tapi insya Allah telinga dan otak saya terpikir gitu ya. Alhamdulillah untuk kita kembali ke awal acara ini, yaitu diseminasi guru penggerak. Jadi saya lebih memberikan keleluasaan kepada Bapak dan Ibu guru untuk berdiskusi tentang budaya positif itu seperti apa. Kemudian apabila ada masukan-masukan, insya Allah akan saya catat, tetapi pembahasannya mungkin nanti di rapat kepala sekolah, di rapat Dewan Guru. Kemudian insya Allah kami juga sudah kita istilahnya kan ini namanya juga untuk pembelajaran siswa ya. Kita bukan berarti kitanya mah nggak usah berbudaya positif, bukan. Hanya istilah lainnya akan muncul, yaitu dengan adanya program sekolah, kemudian tata aturan yang tadi membedakan antara kesepakatan dengan peraturan sekolah dengan peraturan kelas itu beda. Tetapi ketika peraturan sekolah itu wajib ada. Jadi kami sudah menerapkannya di peraturan sekolah. Jadi bukan kesepakatan lagi. Karena kalau kesepakatan itu memberi keleluasaan kepada siswa. Ya, kalau peraturan sekolah itu sudah akan mengontrol sekolah itu sesuai dengan program. Apabila ada disiplin kerjanya tidak baik, maka kenalah kepada peraturan tersebut gitu ya. Jadi terima kasih, tapi saya bahas dulu sedikit. Hanya nanti secara gamblang insya Allah kita akan bawa ke ranah diskusi atau rapat bulanan ya. Kalau sekarang silakan fokus saja ke budaya positif yang terkhusus untuk Ibu Nani. Itu saja ya, silakan dilanjut. Kemudian mohon izin silakan, saya tidak menutup untuk melakukan ibadah karena sekarang sudah setengah 2, jadi silakan bergantian saja. Itu saja ya, mangga. Kemudian karena sekarang berkenaan dengan Zoom juga, saya tadi sudah masuk. Silakan masuk dulu Ibu Bapak ke Zoom, karena nanti ada sertifikat gitu ya. Karena nanti kalau yang tidak, karena ini dinas yang bukan level kecamatan ya. Jadi silakan masuk dulu ke Zoom-nya di HP-nya masing-masing. Boleh keluar lagi setelah boleh di-chat dulu kalau belum ada daftar hadir. Misalkan Yuni Cilaku 1 hadir gitu saja ya. Supaya nanti apabila sertifikatnya ada pun tidak diragukan bahwa kita masuk gitu ya. Itu saja ya Bu, ibu-ibu yang luar biasa hebat dengan pertanyaan-pertanyaannya. Saya menyimak ya dari tadi juga, karena memang saya memberi keleluasaan kepada Bapak dan Ibu guru. Tetapi apabila ada yang perlu dijawab oleh pihak kami, nanti di ranah yang lain. Itu saja. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang telah menambahkan, memberikan informasi yang lebih jelas lagi. Nanti akan dibahas di ranah yang berbeda ya, untuk Bu Sari juga untuk yang guru-guru yang lainnya. Dan terima kasih Bapak Ibu. Terakhir penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab ya. Nah, terakhir ada pantun, ke hutan sabana berburu angsa, Cakep. sekali tembak langsung dapat. Cakep. Demikian presentasi saya. Semoga
semoga bisa bermanfaat. Amin. Di Kota Bandung banyak melati indah dan wangi. Semua hadirin yang saya hormati, terima kasih menyimak presentasi ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
sebagai rekan kerja CGP Ibu Nari Kartila SPD akan memberikan umpan balik dari pemaparan budaya positif, diseminasi budaya positif yang telah dilakukan pada beberapa hari yang lalu. Saya di sini akan menanggapi atau membuat refleksi bagaimana budaya positif itu dilakukan di dalam sebuah kelas. Dari pemaparan Bu Nari, saya bisa menangkap bahwa adanya keyakinan kelas itu terdorong dari berbagai pendapat, terutama siswa di dalam kelas, supaya menjadi keyakinan kelas yang patut dilaksanakan, kemudian dengan penuh rasa tanggung jawab. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi budaya positif di kelas, yaitu kita sebagai guru atau sebagai pengajar seyogyanya harus selalu memfasilitasi apa yang siswa butuhkan, baik itu di dalam pembelajaran maupun karakter di dalam kelas. Budaya positif juga bisa dilakukan dari salah satunya yaitu membuat keyakinan kelas. Ada beberapa hal yang mungkin keyakinan kelas itu bisa disepakati bersama, tergantung dari apa-apa yang akan dilakukan selama kita berada di dalam kelas. Semisal dalam pembentukan keyakinan kelas, apa-apa saja poin-poinnya. Tetapi secara umum, nanti secara detailnya kita di dalam kesepakatan kelas dilakukan sehari-hari bersama siswa-siswi. Adanya beberapa faktor yang bisa mempengaruhinya. Yang pertama mungkin untuk kenyamanan dan supaya siswa maupun guru di kelas bisa harmonis, kita bisa ada poin-poin tertentu yang mungkin bisa dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Tetapi dari semua itu, apapun yang sudah disepakati harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian selain itu, saya menangkap bahwa di sini kita sebagai pendidik jangan terlalu mendominasi di dalam kelas. Ketika anak melakukan kesalahan, kita itu jangan menjadi sebagai penghukum atau si pembuat anak itu merasa bersalah, tetapi harus menjadi manajer di dalam kelas. Kita tanyakan dulu kenapa mereka melakukan hal seperti itu dan mencari solusinya bersama-sama. Untuk itu kita sebagai pendidik harus memberikan pelayanan yang paripurna terhadap anak didik kita sebagai pelayan mereka. Terlepas dari itu, kita pun sebagai pendidik bisa mengayomi dan memberikan arahan ketika anak-anak kita melakukan hal-hal yang kurang baik. Demikian pemaparan atau umpan balik dari saya dari diseminasi budaya positif yang Ibu Nari paparkan beberapa hari lalu. Akhirul kalam, demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.